There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know it. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Rizka Bella, seorang ibu rumah tangga yang hidup di perantauan. Oke teman-teman, langsung aja ke videonya ya. Aku mau share lagi kegiatan aku di rumah baru. Dan kegiatan aku kali ini tepatnya di jam 6 pagi ya teman-teman. Kali ini perdana banget aku kegiatan di dapur rumah baru ya teman-teman. Dapur sederhana. Dan kegiatan aku kali ini aku mau sedikit cerita perjalanan aku dari ngontrak ke rumah baru sesuai dengan judul di thumbnail video aku kali ini ya teman-teman. Jadi aku mau share sedikit pengalaman aku di video kali ini. Dan bukan maksud aku untuk sombong ataupun ria menceritakan pengalaman aku ya teman-teman. Aku hanya ingin memotivasi teman-teman dan aku sendiri untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin maaf banget ya teman-teman. Di 8 hari kemarin aku nggak upload video sama sekali. Aku bener-bener lagi istirahat total, rehat dari per-YouTubean, konten entah sosial media lainnya ya teman-teman. Dan aku itu baru aktif lagi di hari ini. Jadi video ini itu baru banget dan langsung aku dubbing di malam harinya ya teman-teman. Oke lanjut, aku juga mau cerita di video kali ini. Jadi aku itu ngontrak 1 tahun ya teman-teman. Jadi perjalanan aku itu lumayan rumit menurut aku ya teman-teman, dan lumayan bener-bener terharu, mengesankan bagi aku pribadi ya. Jadi buat teman-teman itu yang udah ngikutin konten aku dari awal, tahu banget dan paham banget persis kegiatan aku waktu di kontrakan gimana suka dukanya aku. Dari dukanya dulu ya teman-teman. Aku itu pernah ngerasain namanya kebanjiran di kontrakan, ngerasain banyak barang-barang kehilangan, meskipun kecil sih, nggak terlalu gede, kayak sandal, topi, tempat-tempat makan gitu, untuk tempat-tempat masak banyak banget yang hilang ya teman-teman. Ya Allah, tapi Allah itu gantikan berlipat-lipat dari kesusahan aku di kontrakan. Allah itu berikan aku keajaiban. Akhirnya aku sama Pak suami bisa menempati rumah baru. Aku seneng banget teman-teman, meskipun rumah ini belum 100% jadi dan pastinya banyak banget yang perlu direnov, tapi bertahap ya teman-teman, karena budgetnya itu dari nol banget kita. Oke lanjut, sambil Pak suami juga unboxing di video kali ini, aku masih bercerita ya dari susahnya aku ngontrak sampai ambil perumahan itu bertahap banget, gak langsung enak, gak langsung hidup enak ya teman-teman. Jadi aku pernah merasakan banyak kehilangan, susahnya kebanjiran, susahnya ngirit gitu loh teman-teman. Saat aku sama Pak suami di awal-awal nikah itu bener-bener limit banget untuk perekonomian kita ya teman-teman. Dari awal nikah aja kita itu nggak punya kompor teman-teman, nggak punya barang-barang yang layak gitu untuk kita tempati, jadi modal nekat aja gitu ya teman-teman. 2 hari setelah nikah aku ikut suami dan langsung kontrak ya teman-teman. Jadi bertahap banget. Di 2 bulan kemudian itu aku sama Pak suami memutuskan untuk bikin challenge gitu ya teman-teman, hidup minimalis gitu, berhemat.
Jadi aku sama pas suami itu setiap minggunya belusukan ke pasar SGC ya teman-teman, biar makannya itu hemat, enak, dan long budget gitu. Jadi setiap minggunya aku selalu ke pasar SGC. Sampai aku di rumah ini, di perumahan ini, aku masih sering belanja ke pasar SGC karena menurut aku itu bener-bener hemat banget untuk perekonomian kita, itu benar-benar menunjang banget untuk tabungan dan bisa untuk lainnya gitu ya teman-teman. Jadi aku sama pas suami bener-bener lagi hemat budget banget, tapi tetap makan enak dan standar gitu ya teman-teman. Jadi aku sama pas suami bener-bener lagi berusaha dari nol. Dan pas suami juga pernah bilang sama aku, kita itu masih muda, jangan mau untuk hidup selalu enak santai gitu. Kita harus berusaha dulu. Meskipun kita sama-sama anak terakhir ya teman-teman, Masya Allah kita itu udah ada warisan alhamdulillah. Tapi kata pas suami, warisan itu bakalan kita warisin lagi ke anak keturunan kita. Jadi jangan pernah sedikit pun berpikir untuk menjual ataupun memakainya ya teman-teman. Sekiranya kita masih bisa berusaha, kita berusaha aja. Jadi untuk renov perumahan kali ini bertahap banget ya teman-teman. Kita nabung lagi dari nol. Untuk dapurnya juga belum full untuk direnov ya teman-teman. Jadi bertahap banget karena pas suami itu orangnya kenceng banget gitu ya teman-teman. Sama namanya warisan, entah dikasih orang tuanya, entah gimana, dia itu benar-benar gak mau dipakai sama sekali. Jadi untuk warisannya gak berani dia pakai sama sekali. Terutama aku juga sama-sama anak terakhir. Jadi kita berusaha dulu di kota rantau dari nol. Kita benar-benar merintis banget dari nol ya teman-teman. Dari rasanya Masya Allah, susahnya kebanjiran di kontrakan sampai ngambil perumahan belum jadi full kita tempatin. Masya Allah, lucu banget sih kalau diceritain detail fullnya. Kadang aku ngakak sendiri ya teman-teman, karena menurut aku nggak mungkin banget ya Allah. Ternyata Allah itu memberikan keajaiban yang luar biasa di kehidupan kita ya teman-teman. Meskipun aku sama pas suami juga belum dikasih keturunan, tapi aku bersyukur berlipat-lipat ganda teman-teman. Bukan maksud aku sombong ataupun ria. Udah dikasih rezeki pas suami karyawan, terus dikasih rezeki ngambil perumahan, udah layak aku bersyukur banget berkali-kali lipat. Dan gak bisa aku jelasin satu persatu rasa bersyukur aku itu mengalir seperti air yang deras gitu teman-teman. Aku senang banget, sampai di video kali ini aku gak mau nangis sama sekali ya teman-teman, karena di video vlog pindahan aku udah cukup menguras air mata. Oke lanjut teman-teman, ini kegiatan aku di sore harinya masih di perumahan ya. Dan kegiatan aku kali ini sama pas suami mau motor-motoran gitu di keliling komplek gitu ya teman-teman. Aku mau lihat perumahan karena aku jarang banget ke belakang gitu. Jadi aku sama pas suami perdana banget motor-motoran. Karena aku sama pas suami perumnya di blok A ya teman-teman, di paling depan. Jadi aku nggak pernah ngelihat perumahan di belakang-belakang gitu sedetail ini sama pas suami. Dan ini pertama kalinya ya teman-teman aku motor-motoran sama pas suami. Jadi buat teman-teman yang udah nontonin vlog aku, terima kasih banyak ya teman-teman. Aku bersyukur banget teman-teman itu masih support aku, dan yang udah komen di video aku, udah bagiin video aku di tab komunitasnya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga cerita aku itu membangunkan motivasi teman-teman juga yang lagi berjuang sama seperti aku. Gak ada yang gak mungkin kalau kita benar-benar usaha, berdoa, dan semaksimal mungkin di masa muda itu dimanfaatin yang bermanfaat gitu ya teman-teman.
jangan untuk gaya hidup. Walaupun kita di perantauan sama-sama ya teman-teman yang masih merantau ataupun di kampung, kita lebih fokusin ke rumah dulu dan tempat tinggal dulu dibandingkan gaya hidup sekarang ya teman-teman. Karena menurut aku kalau udah ada rumah itu hatinya itu rasanya damai gitu. Entah kita makan pakai sayur asem aja, sambel gitu, rasanya udah Masya Allah nikmat dan bersyukur banget teman-teman. Apalagi usia pernikahan kita itu baru 1 tahun ya teman-teman, mau menjelang 2 tahun gitu. Tapi aku udah bersyukur banget, berlipat-lipat ganda, meskipun aku belum dikasih kepercayaan sama Allah keturunan, tapi tidak ada alasan aku untuk tidak bersyukur, mensyukuri hidup takdir yang Allah berikan kepada aku ya teman-teman. Jadi sampai di sini dulu ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been way too